Video hasil penelitian pembuatan dissolving pulp dari campuran tandan kosong kelapa sawit dan kayu ketapang. Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menghasilkan tandan kosong kelapa sawit dalam jumlah yang sangat melimpah setiap tahunnya. Sayangnya, sebagian besar dari tandan ini hanya menjadi limbah padat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penelitian ini, kami berupaya memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit yang dikombinasikan dengan kayu ketapang sebagai bahan baku alternatif. Melalui proses prehidrolisis, cooking, dan bleaching, diharapkan dapat dihasilkan dissolving pulp dengan kualitas yang sebanding dengan pulp berbahan kayu konvensional. Langkah awal yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kayu ketapang dan tandan kosong kelapa sawit. Sebelum diolah menjadi dissolving pulp, kedua bahan tersebut terlebih dahulu dianalisis untuk mengetahui kandungan selulosa, lignin, ekstraktif, kadar abu, dan kadar airnya. Kayu ketapang diproses dengan cara chipping untuk menghasilkan potongan berukuran sekitar 10 hingga 12 mm. Sementara itu, tandan kosong kelapa sawit direbus terlebih dahulu, kemudian dicacah hingga berukuran 4 hingga 7 cm. Persiapan ini bertujuan untuk memperoleh ukuran bahan baku yang seragam, sehingga proses pembuatan dissolving pulp dapat berlangsung lebih efisien dan merata. Selanjutnya, tahap prehidrolisis. Tahap prehidrolisis merupakan proses awal untuk memecah rantai hemiselulosa yang terdapat pada bahan lignoselulosa. Proses ini dilakukan dengan menggunakan uap panas atau steam. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan sebagian besar hemiselulosa sehingga struktur selulosa menjadi lebih murni dan siap untuk tahap berikutnya. Tahap cooking atau pulping merupakan proses pemasakan chip kayu menggunakan larutan pemasak. Lignin yang berfungsi sebagai perekat antar serat akan terlarut sehingga serat selulosa dapat terpisah satu sama lain. Proses ini menghasilkan brown pulp, yaitu pulp mentah yang masih mengandung sebagian lignin, sehingga diperlukan tahap lanjutan untuk memurnikan hasilnya. Setelah selesai pemasakan, dilakukan proses pengadukan menggunakan disintegrator, dan pada tahap ini pulp dicampur dengan aqueous untuk membantu melepaskan sisa lignin yang masih menempel pada serat. Langkah ini membuat pulp menjadi lebih bersih dan siap untuk masuk ke tahap pemutihan atau bleaching selanjutnya. Setelah proses disintegration, tahap selanjutnya adalah screening dan washing. Proses screening dilakukan untuk memisahkan serat pulp dari bagian terijak yang tidak terurai sempurna, sehingga diperoleh pulp yang lebih bersih. Tahap ini dilanjutkan dengan washing, yang bertujuan untuk menghilangkan bintik-bintik reject dan sisa lignin terlarut. Pencucian dilakukan melalui proses disintegration untuk vacuum washing agar lignin yang masih tertinggal dapat terlepas secara maksimal. Setelah proses pencucian, pulp dikeringkan untuk menentukan nilai yield yang diperoleh, kemudian dibandingkan antara sebelum dan sesudah tahap cooking. Selanjutnya dilakukan analisis kappa number untuk mengetahui jumlah lignin sisa pada pulp. Semakin kecil nilai kappa number, maka semakin rendah kadar lignin dan semakin tinggi kemurnian pulp yang dihasilkan. Pengujian viskositas juga dilakukan untuk menilai kualitas pulp, khususnya kestabilan derajat polimerisasi selulosa setelah proses cooking. Nilai viskositas yang baik menunjukkan pulp memiliki struktur serat yang masih kuat dan sesuai untuk digunakan sebagai bahan dissolving pulp. Setelah proses cooking adalah proses dan pulp hasil proses craft. Sebelum dilakukan bleaching, terlebih dahulu dilakukan pengujian nilai brightness pada pulp untuk mengetahui tingkat keputihan awal. Proses bleaching bertujuan untuk menghilangkan sisa lignin yang masih tertinggal di dalam brown pulp, sehingga dihasilkan pulp putih dengan derajat keputihan tinggi dan kualitas serat yang baik. Metode elemental chlorine free atau ECF digunakan karena lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan senyawa berbahaya seperti adsorbable organic halide. Pada metode ini, proses dilakukan melalui 5 tahap, yaitu ODL, D0, EP, D1, dan D2. Pada tahap ODL, pulp direaksikan dengan oksigen di bawah tekanan 0,5 Pascal dengan penambahan 1% natrium hidroksida. Proses berlangsung
selama 60 menit pada suhu 115 derajat Celcius dengan konsentrasi pulp 30%. Selanjutnya, pada tahap D0 digunakan klorin dioksida sebanyak 0,5%. Proses ini dilakukan selama 60 menit pada suhu 80 derajat Celcius dan pH sekitar 2,7 hingga 3. Pada tahap berikutnya, EP merupakan proses alkaline extraction atau extraction peroxide dengan tambahan hidrogen peroxide dan natrium hidroksida. Keduanya berfungsi untuk melarutkan residu lignin yang tersisa dengan kondisi pH 11, suhu 70 derajat, dan waktu reaksi 90 menit. Kemudian masuk ke tahap D1 dan D2, di mana digunakan kembali klorin dioksida dengan dosis masing-masing 5%. Proses ini berlangsung pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama 100 menit dengan pH 4. Setiap tahap bleaching dilakukan dengan metode water batch, di mana pulp yang telah disesuaikan konsistensinya dimasukkan ke dalam plastik wrap, tahan panas, lalu direbus dalam air pada suhu sesuai masing-masing tahap. Setelah selesai, pulp dicuci menggunakan aquades untuk menghilangkan sisa larutan kimia sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah seluruh tahapan selesai, pulp dicuci bersih, dikeringkan di dalam oven, dan dibentuk menjadi lembaran untuk uji akhir. Hasil akhirnya berupa bleach pulp yang memiliki derajat keputihan tinggi dan siap digunakan untuk pengujian selanjutnya seperti brightness test, viscosity test, serta analisis kadar lignin residu. Proses ini menjadi tahap penting dalam menghasilkan pulp berkualitas tinggi, sekaligus mendukung pengolahan yang lebih ramah lingkungan melalui penerapan teknologi elemental chlorine free bleaching. Uji after bleaching. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pulp setelah proses pemutihan. Yang pertama, yield merupakan jumlah pulp yang masih tersisa setelah tahap pemutihan. Yang kedua, brightness. Uji kecerahan dilakukan untuk mengetahui tingkat keputihan pulp. Pengukuran dilakukan menggunakan alat brightness tester. Standar brightness yang ditetapkan SNI 938-2017 pulp rayon adalah minimal 88% ISO, dan hasil uji produk pulp setelah bleaching yaitu 88,36%, sehingga pulp tersebut memenuhi standar tersebut. 3. Lignin. Kandungan lignin diukur untuk memastikan efektivitas proses bleaching. Semakin rendah nilai lignin, maka semakin tinggi kemurnian selulosa pada pulp. Keempat, viskositas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai tingkat degradasi rantai selulosa akibat proses bleaching. Nilai viskositas yang ideal menunjukkan serat masih memiliki derajat polimerisasi yang baik dan belum rusak oleh bahan pemutih. Yang kelima, alfa selulosa merupakan kandungan yang menunjukkan kadar selulosa murni dalam pulp. Nilai alfa selulosa yang tinggi menandakan pulp memiliki kualitas yang baik. Sekian proses pembuatan dissolving pulp yang telah dilakukan. Terima kasih.